Jadi di sini saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada sahabat semua yang ternyata banyak yang peduli akan peninggalan dari masa lampau, yaitu karya sastra yang ditulis dalam lontar atau tamra. Di sini kita akan membahas peninggalan dari masa lampau lagi, tetap pada lontar atau tambra Gebokan. Jika di episode sebelumnya kita membahas pada bagian Tripura Sundari, yaitu lontar Gebokan pada bagian Tripura Sundari, dan sekarang kita akan membahas pada baliknya lontar Tripura Sundari itu pada nomor 11.304 tepatnya, yang dinamakan sebagai lontar Buwono Niswari. Jadi petikan dari lontar Buwono Niswari yang kalau diarti harfiahkan itu adalah sebagai Dewi Aditi, ya. Jadi petikan lontarnya yang masih dalam bahasa Kawi. Jadi di sini saya akan menerangkan sedikit. Jadi bahasa Kawi ini dulu dipakai tidak hanya di sebatas Pulau Jawa, tetapi menyeluruh, yaitu di Pulau Jawa, Sumatera, sebagian Kalimantan, Bali, kemudian Malaysia, kemudian Kalimantan sebelah utara, ya, yang menjorok ke Filipina, ya, di pulau-pulau kecil itu. Kemudian dipakai juga hingga sampai daerah Vietnam, Laos, Kamboja, dan batasnya itu berada di Myanmar kalau bahasa sekarang, ya, di zaman sekarang perbatasannya kalau dinamakan negara-negara ini. Jadi yang ke barat lagi ini dominan menggunakan Sanskrit, tetapi yang di timur ini kebanyakan memakai bahasa Kawi dengan huruf Kawi gundul, Kawi awalnya itu. Dan huruf Kawi dan bahasa Kawi ini kemudian berevolusi. Ada yang jadi bahasa Thailand, bahasa Malaysia kuno, kemudian bahasa di Brunei kuno juga, ya. Kemudian Kalimantan Utara itu yang kuno juga, ya, karena tidak disebut Kalimantan juga waktu itu. Kemudian di bahasa Laos, ya, di Vietnam, Khmer itu kemudian berevolusi menjadi bahasa Jawa kuno, menjadi bahasa Sunda, bahasa Bali, kemudian bahasa di Sumatera dan di Kalimantan, bagian Sulawesi dan sebagainya. Akhirnya evolusi bahasa-bahasa itu membentuk suku-suku yang akhirnya berkembang terus, akhirnya hingga terbentuk suku seperti yang sekarang. Bahkan di barat itu menjadi negara-negara tertentu. Jadi dahulu sebelum suku-suku ini terpecah dan menjadi negara-negara lain di barat, itu masih dalam satu struktur, ya, satu struktur dalam satu kesatuan pada masa Kawi itu. Maka tidak heran kalau budaya kita di Indonesia, di Nusantara ini ada kemiripan dengan di Malaysia, di Laos, di Kamboja, di Myanmar, Thailand, dan sebagainya. Begitu. Ini contoh aja keris gitu. Jadi di Indonesia ada pasti, ya, karena ini warisan budaya Indonesia. Tetapi di Vietnam, di Kamboja, di Laos, Thailand, dan Malaysia di sekitarnya itu juga ada, karena peninggalan ini akarnya itu dari masa-masa Kawi. Nah, sekarang kita balik ke apa yang akan kita bahas. Jadi
sebelum menjadi pecah-pecah menjadi negara dan suku itu, Kawi ini yang dominan waktu itu, yang akhirnya berevolusi seperti yang sekarang. Kita balik ke Buwono Niswari. Jadi Buwono Niswari ini juga akan dikenal di Thailand atau di negara lainnya. Tetapi kita akan mengambilnya dari pinggirnya, dari asal muasalnya, dari bahasa Kawinya. Ini tergolong lontar Buwono Niswari yang satu kesatuan dalam lontar Gebokan yang begitu sangat besar itu, tergolong sangat lama sekali. Jadi ahli di Belanda waktu itu mentafsirkan dan membaca bahwa lontar ini ditulis sekitar tahun 46 hingga tahun 45 sebelum Masehi. Lontar, ya kita mengenalnya lontar, tapi dalam bentuk ini itu tambra, karena tertulis kebanyakan dominan itu ada pada lempengan logam-logam tertentu. Akhirnya awet hingga sekarang. Tapi kita, karena di kita ini ya lebih mengenal lontar, maka kita menyebutnya lontar begitu saja. Kalau kita menyebutnya dengan tambra begitu, kita masih berandai-andai. Jadi lontar Buwono Niswari yang seperti yang saya bilang tadi, yang kalau diharfiahkan itu sebagai Dewi Aditi, itu kurang lebih ya, lontar kuno di 2000 lebih tahun yang lalu yang ditulisnya itu, isinya itu kurang lebih begini. Wiku wus tekeng pandito wus wiku kreta semoyo simpang saking sunyo kawong dening lumakwo wiwikon. Rurunen pinutur ingsun sang ojo ngaku tekeng licin yan durung sepih maneh yan lagi angroso olo sangyang urip lagi abot lagi tuwa ring kakaton. Ojo ngadu yen sih wus anemu loro, ojo ngeman urip wiku tekeng don, wiku lagi gelap no tuhu ring wiku amanon pari wiku dadu satu kumurwo wiku apan iwong wulu jombo angaku awak wawasi durung asiring kasesi ujare mangsih prakuwasa ambek wa durung yen wo angu poyo dewening wong apan awak lagi apa durung ngawas maring tutur nulih gelis maring awiku angaku putus wawasi miluh angaku luwih suko tur yen kinuyunan sengen yen angrungu wabdo tan mangkuno awikon sakaryo niro tan padon dendu bakti ring guru iku pamekas ingsun ring siro dan seterusnya ya. Jadi artinya ya, kurang lebih itu begini ya. Suwung yang dipelajari oleh Wiku ya. Jadi ibaratnya itu sesuatu yang sudah parinibbana, atau kita menyebutnya itu kamuksan, ilmu kamuksan atau parinibbana yang dipelajari oleh sang Wiku itu di dalam alam material kasat mata ini ya, kehadirannya, kehadiran suwung, kehadiran dari ini ya, kelepasan gitu ya. Sesuatu yang sudah tidak dilihat tetapi ada, itu kalau di alam semesta ini identik dengan akasa, akoso atau ruang ya, yang memenuhi kehidupan ini.
sesuatu yang tidak terlihat tetapi ada dan sangat dominan dan tentunya sangat diperlukan. Di bawah angkasa nan luas itulah semua cahaya bergantung, termasuk matahari. Ya, ia adalah ibarat rahim yang melahirkan segala manifestasi cahaya yang bertebaran di angkasa raya ini. Karena itu semua, yaitu disebut dengan ADD, yang artinya dia yang melahirkan cahaya atau ibunya dari matahari. Semua perwujudan yang bersinar, yang memancar dari ADD disebut dengan adityo atau aditya atau aditya, yaitu matahari itu sebagai sumber dari cahaya. Ibu Agung Buwono Niswari memanifestasikan dirinya itu sebagai ruang, yaitu angkasa, untuk memberi kelahiran kepada seluruh ciptaan yang bergerak maupun tidak bergerak, yang kelihatan maupun tidak kelihatan di alam semesta ini. Sebab angkasa adalah unsur terhalus dari segala keberadaan alam material, dari mana unsur-unsur itu lainnya yang saling berkembang. Jadi apa yang dipelajari penekun spiritual waktu itu ya, ini adalah suatu tujuan, yaitu kamuksan, sesuatu titik tertinggi dari kehidupan, yang kalau kita di dunia sekarang itu kita mengenalnya itu kasurgan. Jadi kita tidak lahir kembali menjadi manusia atau lahir kembali menjadi dewa atau makhluk lainnya. Jadi yang disebut pakerti, ya, pakerti darinya itu, yaitu semua ciptaan yang terlahir ataupun yang sudah tidak terlahir, yaitu kita kalau menyebutnya itu di kehidupan nibbana atau nirwana atau kasurgan. Semua itu masih dalam lingkup, ya, dalam lingkup Buwono Niswari yang diterjemahkan secara real menjadi Dewi Aditya. Kalau kita balik kepada kehidupan kita, ya ini kita manusia ini. Ibu Buwono Niswari menciptakan ruang, yaitu ruang Gogarbo itu. Gogarbo. Di dalam, ya kalau kita balik ke hidup kita manusia ini. Tidak ada manusia, ya, tidak ada satupun manusia yang tidak pernah melalui proses ini, yaitu ada perada atau ada dan berada pada lingkup Gogarbo, yaitu kandungan dari ibu kita semua, ya. Gogarbo di dalam perut sang ibu untuk melahirkan kita semua. Ini makhluk hidup yang apapun yang ada ini pernah dan pasti akan melalui kehidupan di Gogarbo, itu si kandungan si ibu. Jadi perut ibu kita itu adalah tipe mikro dari rahim kosmos, ruang semesta atau angkasa ini yang menciptakan dunia, mikrokosmosnya. Buwono Niswari adalah juga ibu yang penuh kasih bagi lahirnya kesadaran atau hakikat keilahian kita, yang sesungguhnya tidak berbeda dengan Atman atau Paratman. Jadi
lingkup keilahian kita itu. Ya, yang pusatnya itu ada di otak dan di hati. Itu ada ruang di situ itu. Kalau kita diilmiahkan, ya, ada ruang. Disitulah Buwononiswari bersemayam. Karena tubuh atau jasad manusia pun itu semua terbentuk dari ruang. Sel-sel itu adalah ruang. Dalam otak kita juga ada ruang. Dalam jantung kita juga ada ruang. Kalau tidak ada ruang, kita tidak hidup. Semua padat begitu, ya tidak hidup. Inilah mikrokosmos ini, contoh kecil yang ada kalau dibalikkan ke dalam tubuh kita. Buwononiswari bersemayam di situ. Akasa atau ruang, angkoso, ya, atau ruang ini ya, memiliki banyak manifestasi, tidak saja dalam bidang fisik semesta, ya, tapi juga ruang pikiran dalam diri kita, seperti yang saya sebutkan barusan. Karena pikiran manusia sebenarnya terdiri dari banyak lapisan, ya, di mana lapisan tertinggi dan paling halus adalah kesadaran murni. Seperti halnya lapisan material pembentuk jagat raya yang terdiri dari angkasa, wahyu atau bayu, geni, dan elemen lainnya, faktor pendukung yang akhirnya menjadi kehidupannya. Maka lapisan kesadaran atau pikiran manusia juga mencerminkan aspek-aspek dari Buwononiswari. Jadi sebagai ruang, Buwononiswari melengkapi kali atau mewakili waktu. Waktu ini diwakili oleh Buwononiswari untuk melengkapi kali atau kala. Ruang bersifat tak terhingga dan tak terukur dan juga tidak terbagi. Kali atau kala atau waktu mewakili keabadian. Waktu itu adalah abadi dan kita dinantikan oleh waktu. Tidak ada sesuatu apapun di muka bumi atau jagat raya seluruhnya ini yang lebih cepat daripada waktu. Kali atau kala. Jadi Buwononiswari menghadirkan panggung di mana kali atau kala mementaskan tarian kehidupan dan kematian yang berulang-ulang. Sebagai panggung, Buwononiswari itu identik dengan saksi dan juga penikmat tarian yang dipentaskan oleh kala atau kali. Kali mencipta event dalam waktu itu, sedangkan Buwononiswari menciptakan objek dalam ruang. Semua peristiwa hanyalah episode dari waktu. Dan semua tempat yang tersedia dalam fase dari ruang, itulah Buwononiswari bersemayam. Kali atau kala dan Buwononiswari adalah kesatuan yang tak terpisahkan sampai akhir zaman. Bagaimanapun, ruang sebenarnya adalah juga bentangan dari waktu, dan di dalam ruang itu sang waktu merangkak dan berputar. Buwononiswari juga menunjukkan arah dari ruang. Kalau kita mengenalnya itu ruang utara, selatan, timur, atau barat. Keempat arah ini hanyalah perbedaan cara pandang dari kehadiran yang meliputi seluruh arah. Ruang itu sendiri yang tak terbagi sebenarnya. Demikian juga kolo atau kali yang membagi arah waktu menjadi waktu lampau, waktu saat ini, dan waktu masa depan besok itu. Hidup kita kapan? Kan kita bertanya. Ya hari ini. Besok kita tidak tahu. Yang lalu sudah berlalu. Kan gitu. Jadi semua ini dikaitkan dengan arah tadi. Timur adalah permulaan.
utara adalah arah pencerahan, ya, barat menunjukkan kematangan, dan selatan adalah muara dari akhir. Tempat seperti ruang di mana kita berpijak hanyalah refleksi dari visi kita sendiri. Visi atau pandangan kita akan menentukan arah. Sebagaimana ketika kita mengarahkan pikiran ke suatu tempat, maka kita melihat dan merasakan tempat yang berbeda dengan event tadi itu yang beragam pula tentunya. Jadi Buwono Niswari juga mewakili visi kreatif murni, arah perhatian yang merupakan kekuatan dari kesadaran dalam diri kita sendiri. Luar biasa. Peninggalan masa lampau itu menunjukkan kita itu saya kadang-kadang itu terheran-heran. Kenapa leluhur kita 2000 tahun yang lampau itu dianggap seperti orang bodoh. Kita itu hidup pada zaman kegelapan atau animisme, dinamisme, dan macam-macam. Padahal itu kalau kita lebih teliti lagi, itu luar biasa. Leluhur kita itu mengajarkan proses hidup ini. Bahkan bukan di proses hidup kita ini, bahkan hidup di masa mendatang atau hidup di masa lampau. Itu arti dari ini tulisan-tulisan yang kalau kita melihatnya itu sederhana atau malah ditengetkan atau malah disakralkan ya. Kalau kita kan disakralkan kebanyakan tuh. Akhirnya orang takut untuk mempelajarinya. Karena kalau mempelajari kita akan kena begini, begitu, dan begini dan begitu kan gitu ceritanya. Jadi sungguh luar biasa. Jadi detail dari struktur hidup, tujuan hidup, dan masa lampau itu luar biasa. Leluhur kita menguraikan. Dan supaya apa? Gitu. Supaya kita paham. Supaya kita menjadi manusia. Ya, supaya kita ini bisa menjadi manusia. Karena kenapa? Karena banyak manusia ini yang sebetulnya tidak berperan menjadi manusia. Kita itu susah. Manusia itu dididik sebagaimanapun, sekerasnya, apapun, serumit apapun ya. Bahkan dididik secara turun-temurun. Tapi kalau kemanusiaannya itu lolos, lepas, dan tak terkendali, maka dia tidak akan menjadi manusia. Bayangin, contoh aja begini ya. Kita ini di kehidupan nyata ini. Kita udah dimulai kecil, bahkan dari turun-temurun ya, dari kakek, nenek, dan bapak dan macam-macamnya itu turun-temurun. Tetapi kita tergoda akan apa gitu ya. Entah masa jabatan, entah itu kekayaan, atau kalau yang laki perempuan atau yang perempuan laki kan gitu. Kebalikannya. Sudah, kita akan meninggalkan didikan itu dan kita akan lepas atau lolos dari kemanusiaan. Kita bertindak seperti bukan manusia. Jadi kita tidak menjelaskan ini karena kita sudah banyak melihat contoh di sekeliling kita. Ujung-ujungnya kita saling membunuh, saling ini itu, dan udah ini sangat banyak contoh kehidupan ini. Dan leluhur kita masa lampau itu 2000 tahun yang lalu lebih sudah mengarahkan anak cucunya, anak-anaknya. Ya kita ini anak-anaknya. Ini turunan darah kita yang terwariskan dan terwariskan secara turun-temurun hingga menjadi kita. Dididik supaya kita menjadi manusia yang sadar akan manusia. Jadi petikan dari lontar ini, supaya kita ya, yang memuja Buwono Niswari
pada prinsipnya memuja ini dalam tanda kutip ya, saya supaya tidak salah. Bukan kita harus tunduk-tunduk merangkak-rangkak, enggak perlu. Memuja dalam arti kata itu kita perlu hanya ingat ya, dan melaksanakan apa yang sudah diajarkan dalam bentuk Buwono Niswari yang pada prinsipnya merupakan cita-cita spiritual untuk mewujudkan hakikat diri sejati yang tidak terbatas ini. Kita harus memperankan, selagi kita masih hidup, memperankan kita sebagai manusia. Jangan kita berperan sebagai binatang kalau kita berbentuk manusia. Iya kan? Bahkan binatang saja perannya lebih bagus daripada manusia. Gitu. Di zaman sekarang. Diri sejati, ya hakikat diri sejati yang sangat tak terbatas itu tadi. Sebagai hanya sifat ruang yang tak terukur. Ya. Hakikat diri sejati ini tidak terbatas. Ya. Seperti, saya ulang, ruang yang tak terukur, yaitu Ibu Buwono Niswari itu tadi. Ruang yang tidak terukur itu adalah identitas kita, bahwa hakikat diri sejati itu tidak terbatas. Ingat ini. Jadi Ibu Buwono Niswari, kita menyebutnya ibu begitu aja, menolong kita untuk menjadikan diri kita melampaui semua identifikasi dan keterbatasan dan membawa kita kepada kesadaran semesta. Ingat ya. Karena Ibu Buwono Niswari adalah dewi idaman bagi manusia modern. Bahkan yang modern kita ini loh, kita yang menganggap modern, yang mendambakan kultur global dalam semangat serba dunia, yaitu globalisasi. Ya. Kita harus ingat, walaupun kita hidup di zaman modern katanya, tapi kadang-kadang tindakan kita itu barbar. Iya kan? Kita tidak usah malu-malu bahwa kita harus mempelajari balik dengan kesadaran apa yang diajarkan di 2000 tahun yang lampau. Ya. Sebab beliau memberi kita kesadaran yang tertinggi melalui prinsip-prinsip ruang yang tak terbatas ini tadi. Sehingga era globalisasi yang sekarang ini adalah era pemujaan, yang harusnya ya pemujaan kepada sesuatu yang tak terbatas itu tadi, seperti keinginan kita ini. Ya kenapa tidak kan kita? Buwono Niswari adalah prakrti atau identik dengan maya, sebuah pembatasan bila mana kita sedang mengukur sesuatu. Nih, ingat sekali lagi ingat. Atau kalau perlu dicatat, jika sesuatu diukur, ya, kita akan mendapatkan batasan-batasan dan akibatnya. Sesuatu yang diukur kan ada batasnya. Tetapi si prakrti, yaitu Ibu Buwono Niswari, ini identik dengan maya. Ya, jadi tidak terbatas. Seperti pemikiran kita. Ini tidak bisa diukur. Pemikiran kita ini tidak bisa diukur karena dia kadang bisa liar, kadang bisa tak terbatas. Bahkan tidur pun kita bisa mimpi. Ya, manusia. Jika ini sesuatu diukur, kita akan mendapatkan batasan kan. Ya, tetapi ini tidak. Kita melupakan kesatuan ruang tak terbatas yang mendasari sebuah penampakan itu tadi. Ya. Pahami. Berangkat dari konsep inilah maya bisa dipahami, yaitu prakrti atau Buwono Niswari. Nah, kan?
Dalam perspektif yang terbatas, kita hanya melihat lingkungan di sekitar kita dengan corak warna, begitu, sifat dan identifikasi lainnya yang terbatas pula. Kita tuh terbatas, kita tidak dipungkiri. Kita itu dibatas-batasi, ada pembatasan. Iya kan? Kita harus jujur ini dari perasaan kita. Kita itu terbatas oleh sesuatu. Apa itu kan? Gitu. Kalau belum paham lagi. Jadi kita ini hanya di lingkup, melihat dalam satu lingkup di sekitar kita yang bercorak warna, sifat dan identifikasi itu tadi. Jadi manusia ini diidentifikasi menjadi ras atau etnis, suku, warga negara ini itu dan macam-macam. Kita harus melepaskan ini. Iya. Agama apalagi ya, kasta saya itu kadang tidak berani menyebut ini, nanti akan berbentur. Iya kan? Itu yang lebih kuat dari unsur etnis dan macam-macam. Jadi hakikat kemanusiaan yang tunggal dan ruang yang tidak terbedakan itu tadi menjadi terlupakan karena ada pembatasan itu tadi. Dan Buwono Niswari mewakili maya. Ini yang juga di ruang yang tak terbagi itu. Jadi semua bentuk yang termanifestasikan adalah gelombang dalam ruang yang terbatas. Jika kita mampu melihat atau memahami apalagi ruang di mana Ibu Semesta berada, maka kita memiliki kesadaran kosmik yang mendasari segala objek dan menampakkan kesadaran tunggal itu yang tak lain dan tak bukan adalah sebagai lahan di mana semua objek mengada dan keanekaragamannya. Dan tanpa lahan itu tadi, yaitu si ruang, itu semua objek praktis tanpa arti, kehilangan keberadaannya, kebentukannya akan hilang. Menyelami dasar keberadaan itu seseorang dapat memiliki semua objek, seluruh semesta dan manifestasi tanpa harus bergerak keluar untuk meraihnya. Ingat ini, kita tidak harus keluar untuk meraih ini semua yang panjang itu tadi. Harus ke goa, ke tempat apa kan gitu, kan nggak mungkin. Ke tempat suci, ke negara ini itu, atau ke candi, kan nggak mungkin. Karena semuanya itu ada dalam diri kita. Ingat ini, catat. Bahkan ketika seseorang duduk di ruang meditasinya itu, jika kesadaran itu tumbuh, ia dapat memiliki semuanya. Ini kan gitu. Bahkan kita walaupun kita meditasi ya, atau duduk bersila bagaimana dengan mantra rumit, tetapi kalau kesadarannya itu berkurang, semua akan sia-sia. Buwono Niswari tidak akan pernah digapai. Tetapi kalau kita sadar, jalan pun kita akan menemukannya. Maksudnya jalan kaki pun ya, atau menyapu, kita akan menemukannya. Gitu, atau naik motor gitu, atau naik mobil, kita akan menemukannya. Karena apa? Untuk menggapai Buwono Niswari, yaitu si maya yang tak terbatas tadi, kita jalannya itu adalah menyadari bahwa kita adalah manusia, bertindak dengan sadar, menyapu gitu, kita sadar menyapu. Bekerja, kita sadar akan bekerja. Jangan kita saat menyetir mobil atau mengendarai motor, pikiran kita tidak situ. Tiba-tiba pikiran kita ada di rumah, kita bisa terjatuh. Ayo, coba ini.
kita meditasi, seakan kan tubuh kita itu kadang-kadang ya gitu ya, kadang membohongi. Meditasi serumit gitu, membaca apa mantra rumit gitu. Tapi pikiran ada di tempat lain, ya sudah gagal, nggak akan ada efeknya apapun. Tetapi kalau kita fokus kepada apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sebagai tindakan dari kemanusiawian kita akan menuju maya yang tak terbatas itu. Ya gitu. Jadi Lontar Buwono Niswari ini menunjukkan kita ruang, yaitu tadi yang panjang itu tadi, yang tak terbatas. Tapi untuk menggapainya kita harus sadar, menyadari, fokus akan kemanusiaan kita dan tindakan kita. Niscaya kalau kita itu mengikuti ini, kita akan menjadi manusia seutuhnya yang bertindak sebagai manusia.